Halo anak-anakku, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Nah, anak-anakku yang terkasih, pertemuan pertama kemarin Pak Teo sudah memberikan materi tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, untuk pertemuan kedua hari ini Pak Teo akan memberikan materi tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran tentang perkawinan dalam tradisi Katolik, sehingga kami sungguh memahami dan menghayatinya kelak. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus Putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, perkawinan antara seorang pria dan wanita dalam agama apapun merupakan suatu peristiwa kehidupan manusia yang sangat sakral, karena itu tidak boleh dinodai atau dikhianati oleh siapapun dengan motif apapun. Sayang sekali bahwa dalam masyarakat kita sering mendengar atau menyaksikan pertingkaian antara pasangan suami istri yang menimbulkan keretakan hubungan antara mereka. Tak jarang relasi suami istri yang sangat bersifat pribadi itu dibawa ke ranah publik, terutama para pesohor, entah artis, politisi, dan tokoh masyarakat, dijadikan konsumsi masyarakat umum melalui infotainment di televisi atau sarana media digital yang kini berkembang pesat seperti Instagram, Facebook, apalagi yang ramai sekarang ini YouTube. Nah, pemberitaan media massa tentang kasus perkawinan dengan berbagai latar belakang itu dapat menciptakan suatu pandangan masif dalam masyarakat bahwa perceraian suami istri merupakan hal yang biasa-biasa saja, bahkan dianggap sebagai suatu budaya dalam kehidupan modern. Nah, anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peserta didik dapat menjelaskan makna perkawinan. 2. Melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan makna perkawinan menurut kitab suci. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 dan Markus 10 ayat 2 sampai 12. Yang ketiga, melalui membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menjelaskan sifat perkawinan menurut ajaran gereja atau hukum kanonik 1055 dan Gaudium et Spes artikel 3A, 48 dan 52A. Makna perkawinan menurut peraturan perundang-undang. Yang pertama, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hukuman yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tapi juga unsur batin atau rohani. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 UU berbunyi,
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, membentuk keluarga yang bahagia erat hubungan dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang tradisional. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan pada umumnya masih merupakan suatu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan wanita, tetapi juga mengikat kaum kerabat si laki-laki dengan kaum kerabat si wanita dalam suatu hubungan tertentu. Perkawinan tradisional ini umumnya merupakan suatu proses, mulai dari saat lamaran, lalu memberi mas kawin, kemudian peneguhan, dan seterusnya. Kemudian pandangan hukum atau yuridis. Dari segi hukum perkawinan sering dipandang sebagai suatu perjanjian. Dengan perkawinan, seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama di depan masyarakat, agama, atau masyarakat negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu menjadi sah. Kemudian menurut pandangan sosiologi, secara sosiologi, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tulisan, dan hubungan yang khusus antara anggota. Ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai manusia, sebagai bapak dan sebagai ibu. Kemudian menurut pandangan antropologis, perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan cinta. Pada umumnya, hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta. Makna perkawinan menurut kitab suci. Nah, di sini Pak Theo akan mengambil dua kitab suci atau dua perikop. Yang pertama, perikop Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 dan Markus 10 ayat 2 sampai 12. Nah, anak-anakku, silahkan buka kitab sucinya. Silahkan buka Kejadian 2 ayat 18 dan 25 dan Markus 10 ayat 2 sampai 12. Yang pertama, Kejadian 2 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kaum manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia namainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki."
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Perikop yang kedua diambil dari Markus 10 ayat 2 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, anak-anakku, sekarang Pak Teo akan memberikan materi tentang ajaran gereja tentang perkawinan. Perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Dalam kanon 1055 diungkapkan paham dasar tentang perkawinan gerejawi. Di sini dikatakan antara lain tentang yang pertama, perkawinan sebagai perjanjian. Gagasan perkawinan sebagai perjanjian ini bersumber pada Konsili Vatikan II yang pada gilirannya menimba aspirasi dari kitab suci. Yang kedua, perkawinan sebagai perjanjian menunjuk segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama atau Yahweh dan Israel, dan perjanjian baru atau Kristus dengan gerejanya. Tetapi dengan perjanjian ingin diungkapkan pula dimensi personal dari hubungan suami istri yang mulai sangat ditekankan pada abad modern ini. Yang ketiga, perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Kebersamaan seluruh hidup tidak hanya dilihat secara kuantitatif atau lamanya waktu, tetapi juga kualitatif atau intensitasnya. Kebersamaan seluruh hidup harus muncul utuh dalam segala aspeknya, apalagi kalau dikaitkan dengan cinta kasih. Yang keempat, perkawinan sebagai sakramen. Hal ini merupakan unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang dibaptis. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gerejanya. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam Gaudium et Spes nomor 48 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, perkawinan bagi gereja Katolik tidak sekedar ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi hukum-hukumnya. Perlu pula dilihat bahwa perkawinan menurut bentuknya merupakan suatu lembaga dalam hidup kemasyarakatan. Tanpa pengakuan sebagai lembaga, perkawinan semacam hidup bersama yang dipandang oleh masyarakat sebagai liar atau kumpul kebo. Perlu dilihat pula bahwa
Perkawinan menurut maksud dan intinya merupakan kesatuan hidup dari dua pribadi. Tidak ada perkawinan tanpa kebebasan yang ingin membangun kesatuan hidup itu. Perkawinan terwujud dengan persetujuan antara seorang pria dan wanita yang diungkap secara bebas untuk membagi hidup satu sama lain. Persatuan itu mesti dinyatakan sebagai publik, artinya di hadapan saksi-saksi yang resmi diakui dan menurut aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk pada tujuan perkawinan. Yang pertama, kesejahteraan lahir batin suami istri. Tujuan perkawinan ialah untuk saling mensejahterakan suami dan istri secara bersama-sama atau hakikat sosial perkawinan, dan bukan kesejahteraan pribadi salah satu pasangan, karena ada bahaya bahwa ada pasangan yang dipererat untuk memperoleh kesejahteraan material. Kitab suci berkata, tidaklah baik bahwa manusia sendiri saja. Kami hendak mengadakan seorang pendamping untuk menjadi teman hidupnya. Lalu Allah mengambil sebuah tulang rusuk Adam dan membentuknya menjadi seorang wanita. Maka pria akan meninggalkan ibu bapaknya untuk mengikat diri pada istrinya, dan mereka akan menjadi satu jiwa dan raganya. Kejadian 2 ayat 18-25. Kitab suci mengajarkan bahwa tujuan perkawinan ialah saling menjadikan baik dan sempurna, saling mensejahterakan, yaitu dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa raga. Perkawinan adalah panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia untuk mengatasi batas-batas egoisme. Nah, untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri kepada sesama dan untuk menerima tanggung jawab sosial serta menomorduakan kepentingan sendiri demi kepentingan kekasih dan anak-anaknya mereka bersama. Seorang yang sungguh egois sebenarnya tidak sanggup menikah, karena hakikat perkawinan adalah panggilan untuk hidup bersama. Kemudian yang kedua, kesejahteraan lahir batin anak-anak. Gereja selama berabad-abad mengajar bahwa tujuan pokok perkawinan adalah melahirkan anak. Baru pada abad kita ini menjelang Konsili Vatikan II, orang mulai bertanya-tanya lagi mengenai hakikat perkawinan. Apabila tujuan utama perkawinan adalah anak, apakah ayah ibu hidup semata-mata untuk anak? Bagaimana kalau tujuan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan dan dapat dipenuhi, misalnya karena pasangan itu mandul? Kita tahu bahwa gereja Katolik berpandangan walaupun pasangan itu tidak subur, namun mereka tetaplah suami istri yang sah, dan perkawinan mereka tetap lengkap, penuh arti dan diberkati Tuhan. Dalam dokumen-dokumen sesudah Konsili Vatikan II, gereja tidak lagi terlalu mutlak mengatakan bahwa keturunan sebagai tujuan paling pokok dan utama. Anak-anak menurut pandangan gereja adalah anugerah, perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua. Dalam tanggung jawab menyejahterakan anak terkandung pula kewajiban untuk mendidik anak-anak, karena telah memberikan kehidupan kepada anak-anak mereka. Orang tua terikat kewajiban yang sangat berat untuk mendidik anak-anak mereka, dan karena itu mereka harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama anak-anak mereka. Pendidikan anak menurut pendapat gereja harus mengarah pada pendidikan demi masa depan anak-anak. Anak-anak harus dididik sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab. Panggilan mereka termasuk juga panggilan khusus dan memilih status hidup. Apabila mereka memilih status pernikahan,
Semoga mereka dapat membangun keluarganya sendiri dalam situasi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan mereka. Pemenuhan tujuan pernikahan tidak berhenti pada lahirnya anak. Anak harus dilahirkan dalam permandian dan pendidikan Kristiani, entah itu intelektual, moral, keagamaan, hidup sakramental, dan lain-lain. Nah, sifat perkawinan yang pertama, monogami. Salah satu perwujudan dan kesetiaan Kristen dalam perkawinan ialah bahwa perkawinan yang bersifat monogami. Dalam perkawinan Kristen ditolak poligami dan poliandri. Dalam perkawinan Kristen, suami mesti menyerahkan diri seutuhnya kepada istrinya, tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain. Hanya satu sampai kematian memisahkan mereka. Yesus tegaskan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Matius 19 ayat 5. Inilah persatuan dan cinta yang sungguh menyeluruh, tak terbagi dan total sifatnya. Dalam perkawinan Kristen, yang diserahkan bukan suatu hak, bukan pula badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depan. Nah, untuk sifat perkawinan yang kedua, yaitu tak terceraikan. Perkawinan Kristen bukan saja monogami, tetapi juga tak dapat diceraikan. Perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Kita tidak dapat menikahi seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai untuk menikah lagi dengan orang lain. Perkawinan Kristen menuntut cinta yang personil, total, dan permanen. Suatu cinta tanpa syarat. Suatu pernikahan dengan jangka waktu dan syarat-syarat terbatas tidak mencerminkan cinta yang personil, total, dan permanen itu. Dapatkah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat? Nah, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai di hadapan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi suatu sakramen satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur. Tanpa kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun, Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami dan istri, maka pasangan sanggup untuk setia satu terhadap yang lain. Sifat sakramentali perkawinan Kristen itulah yang membuat perkawinan kokoh dan tak terceraikan. Nah, anakku, tadi Pak T sudah memberikan materi tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, pada kesempatan ini silakan sekarang anak-anakku mengerjakan soal-soal yang Pak Theo sampaikan. Yang pertama, jelaskanlah tantangan-tantangan untuk membangun gereja yang dicita-citakan. Yang kedua, jelaskanlah peluang-peluang untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Yang ketiga, jelaskanlah ajaran gereja tentang membangun keluarga yang dicita-citakan. Yang terakhir, jelaskanlah dalam membentuk refleksi pribadi tentang membangun keluarga Katolik yang dicita-citakan. Nah, anak-anakku, silahkan kerjakan 4 tugas ini. Di Word boleh, ditulis tangan, kemudian di foto juga boleh. Silahkan. Kemudian
dikirim di classroom. Nah anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang perkawinan dalam tradisi gereja Katolik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ada absensi. Silahkan anak-anakku mengisi absensi yang sudah Pak Tio share. Silahkan mengisi absensi terlebih dahulu. Batas absensi ditutup sampai jam 10. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga kedua suami istri Katolik semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Demi Kristus Tuhan Putramu dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Silahkan kerjakan tugasnya. Salam sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih, Tuhan memberkati.